Halo rekan-rekan tombol PTT, ketemu lagi di sini dengan Mas Arianto yang ada di Balikpapan. Ya, ketemu lagi di videonya tombol PTT. Setelah lama kita tidak ketemu ya, udah tidak ngupload lagi video. Oke, sekarang kita kembali mencoba upload video tentang perangkat ya. Dan perangkatnya juga masih yang pernah kita bahas. Sampai sekarang kita akan mencoba sesuatu yang lain ya. Kita seperti yang sebelumnya juga sempat disampaikan di video sebelumnya ya. Kita di sini akan bahas tentang rig Android atau rig POC SMP MNC 360 ya. Gitu. Di sini kita akan mencoba fitur ya. Salah satu fitur yang ada di perangkat ini gitu, yaitu fitur gateway. Jadi perangkat ini bisa di gateway-kan ke perangkat lain ya, termasuk ke radio analog gitu. Jadi kita akan gateway-kan perangkat ini ke analog, kita akan coba gitu. Jadi untuk perangkat ini, untuk MNC 360 ini bisa di gateway-kan ke analog dengan dua aplikasi ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan aplikasi apa gitu ya. Yang pasti yang disediakan sama perangkat ini ada dua aplikasi. Yang pertama adalah Jello dan yang kedua adalah Global PTT. Jadi dua aplikasi itu yang bisa ya, yang bisa untuk digateway-kan ke analog karena memang sudah difasilitasi gitu. Bagaimana caranya? Kita langsung. Oke, untuk perangkatnya yang pasti kita siapkan untuk radio analognya. Jadi teman-teman, karena untuk kabelnya ada bawaan khusus ya, lupa saya. Jadi untuk kabel yang digunakan adalah kabel khusus, yaitu kabel tipe C ketemu jack radio analog HT Cina ya, HT Cina. Mungkin bisa segala merek yang bentuknya nanti jacknya seperti ini. Gitu. Nah ini ketemunya type C yang nanti akan masuk ke sisi POC. Ada di sebelah atas ya. Ini ada tutup karet, bisa kita angkat seperti yang di video sebelumnya ya. Di sini ada slot memory card dan dua slot kartu SIM, dan sebelahnya ada tipe C ya, ini yang nanti akan dijadikan sebagai sambungan untuk ke perangkat analognya, untuk kabel ini ya, kabel gateway-nya. Gitu. Oke. Kita coba ambil. Nah, ini untuk perangkat radionya. Saya utuhan di sini menggunakan radio Bofeng. Mohon maaf sebelumnya, radionya juga seadanya ya. Yang penting kita akan nyoba fiturnya. Jadi di sini ada radio Bofeng. Nah ini nanti untuk frekuensinya sudah saya coba, saya gunakan frekuensi OHF aja ya, biar kita mancar terlalu jauh, dan kita pakai setelan low aja. Oke, untuk langsung ya untuk caranya ya. Jadi kita akan nyoba dulu di Jello ya. Nanti mungkin kita akan coba dua-duanya. Jadi yang pertama kita ini udah radio udah pastikan ya. Untuk nanti untuk buat kita coba yang satu gateway, yang satu untuk mancar. Mohon maaf. Kita tidurkan aja biar nggak ini. Oke, untuk yang pertama kita di POC-nya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk POC-nya, yang pertama adalah di settingan, teman-teman. Jadi di settingan, ini saya dekatkan ya. Di settingan pastikan kita masuk ke radio setting. Nah, jadi di sini ada beberapa ini ya, di radio settingan itu ada dua menu ya. Yang fokus ada set PTT value. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama default, Jello, Smart PTT atau Real PTT, Global PTT, Pogstar, dan Custom Broadcast. Jadi yang sebenarnya yang tersedia cuma ada dua di sini, Jello dan Pogstar. Jadi sekedar informasi, di sini Global PTT-nya kita akan ke depan ya. Jadi Global PTT-nya ada tulisannya ini, yang SIN POC. Ini ada Global PTT. Nanti kalau di running, ini tulisannya akan menjadi Pogstar ya. Secara sistem di sininya Pogstar. Jadi kita memang harus sesuaikan dengan yang ada di settingan radio ini ya. Jadi di sini. Jadi nanti kalau untuk global itu menggunakan Pogstar pilihannya. Jadi yang tahap pertama kita akan menggateway-kan dengan aplikasi apa. Di sini harus kita pilih. Contohnya
kita akan menggunakan Jelo ya. Jadi kita harus pilih dulu Jelo ini. Diklik untuk Jelonya ya. Mungkin tanda pilihannya nggak terlalu kelihatan. Jadi di sini kita pilih Jelo. Sambil deketin ya. Itu ada titik agak terlalu kelihatan ya. Ini pilih Jelo. Habis itu kita oke. Itu udah pastikan. Nah, setelah itu harus kita keluar. Kita akan masuk ke Jelonya ya. Nah, ini untuk Jelonya. Kita akan nyoba login ke Jelonya. Kita langsung login ya. Nah, kalau sudah, kalau sudah, kita tancapkan untuk USB Type-C nya ya ke portnya. Nah, itu udah siap. Setelah itu, yang perlu selanjutnya adalah settingan untuk mengaktifkan port ini menjadi gateway. Itu ada di P2. Jadi tekan P2 sekali ya, diklik sekali ya, bukan tahan lama tapi diklik sekali. Klik sekali, nanti akan muncul. Nah, ini ada muncul transfer set. Jadi kita nyalakan. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan ya. Ini adalah kekuatan pancaran suara nanti ya. Nanti kalau untuk mengecilkan atau membesarkan suara dari pancarannya analog. Kalau terlalu kecil bisa dibesarkan atau sebaliknya. Gitu. Terus ada trigger threshold, ini adalah untuk PTT-nya ya. Biasanya nilai bawaannya itu adalah 1500. Saya gunakan dengan standar ya. Seperti ini 1500. Selanjutnya ada ini itu kalau nggak salah nanti kalau kita kembali ini ada di sini nih, the bounce. The bounce-nya kita pakai 3. Jadi kita sesuaikan untuk threshold-nya 1500 dan the bounce-nya di 3. Seperti itu. Setelah selesai, kita kembali, dan untuk trigger sensitivity-nya cukup di sini aja yang high ya, sebelah kiri. Oke, setelah selesai kita kembali. Setelah kembali, kita masukkan untuk jack di sisi analog ya. Kita coba pakai ini di sisi analog. Nah, di sisi analog. Nah, seperti ini. Nah, di sisi analog ya, untuk frekuensinya sudah kita pilih untuk channelnya ya. Nanti mau dikonekkan di mana atau mau terserah. Nanti rekan-rekan mau ke kontak atau mau ke channel sesuai dengan keperluan. Saya akan coba di echo ya, biar nggak mencar kemana-mana, biar nggak mengganggu. Saya akan coba dipilih di echo. Di frekuensinya sudah ya. Kita tes. Karena biasanya nanti untuk perangkat ini sebelum running itu perlu direset dulu. Jadi setelah kita setting seperti itu, catatan sebelum kita jalan biasanya PTT-nya pertama tidak akan bisa ngelepas. Gitu. Tapi kita coba, kalau memang tidak bisa ngelepas atau tidak kembali ya, kita transmit di sini dia nggak mau stop transmitnya. Rekan-rekan perlu restart dulu perangkatnya, nanti di running lagi. Itu sekedar informasi. Kita coba. Tes 1 2 3. Nah, itu kalau lihat di layar dia masih transmit pada posisi radio sudah selesai ya. Nah, ini berarti kita perlu reset dulu perangkatnya. Nah, ini udah. Itu karena tadi posisinya transmit ya. Nah, itu untuk mungkin volumenya bisa nggak terlalu besar, atau nanti kita di settingan bisa kecilin ya, yang bar paling atas. Oh, karena tadi terlalu panjang, udah selesai ya. Jadi kita coba reset dulu ya. Reset dulu untuk perangkatnya. Ya, sambil kita nunggu reset. Juga bagi teman-teman ini yang baru mungkin melihat YouTube-nya tombol PTT, jangan lupa untuk bisa berkenan subscribe-nya. Juga kita tunggu ya di jaluran channel yang mungkin lagi belajar POC ataupun mau sharing, bisa gabung di channel kita, di channelnya Zelo, TeamSpeak ataupun Mumble, yang mungkin nanti kita share di deskripsi video, ataupun mungkin bisa lihat di kalau sudah masuk bisa lihat di informasi yang ada di channel ya. Kita oke, sambil nunggu ngeresetnya perangkat. Nanti kita akan coba. Nah, ini udah selesai sebentar ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah kita reset ya. Nah, kalau udah reset kita jalankan lagi untuk Zelo-nya. Kita on-kan kembali. Baru kita sambil coba ya. Kebetulan kita ada dua radio nih. Ada radio Baofeng T1 kalau nggak salah ya. Ini sama Baofeng, saya lupa nih untuk tipenya. Nanti biar kita coba dua-dua tesnya ya. Oke, kalau sudah selesai kita pilih untuk nanti kita gateway-kan di mana. Saya coba di Echo ya. Oke, kita coba. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, itu bisa kan teman-teman? Nah, jadi itu udah bisa ya teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan, ketika kita waktu nyeting gateway ini ternyata PTT di Zelo-nya nggak bisa lepas, itu rekan-rekan bisa di restart dulu gitu. Ini sebagai catatan. Kita tes lagi ya. Tes 1 2 3 dicoba untuk pancaran radio analog ke Zelo di POC RIG SMP 360. Nah, itu udah bisa ya teman-teman. Coba kita ya, kita sebagai monitor aja ya. Kita coba masuk ke Zelo-nya tombol PTT ya. Kita coba masuk ke Zelo-nya tombol PTT. Kebetulan tadi lagi. Nah, ada pada rencong nih. Nah, jadi untuk gateway-nya sudah berhasil ya teman-teman ya. Secara garis besarnya sudah berhasil. Walaupun belum kita coba komunikasi. Nanti kalau landai coba kita komunikasi, yang pasti ini udah bisa. Gitu. Ini ada Pak Derencong sama Pak De Adipa. Pak Derencong di IKN dan Pak Adipa di Kerinci Jambi. Nah, kita coba yang ini ya. Baofeng T1 ya, kita dengerin ya. Itu pancaran dari radio itu. Kita coba dengarkan ini ya. Nah, ini. Sepaku juga ya termonitor di YouTube. Itu sudah dekat kota Balikpapan. Nah, ini. Itu untuk di sisi Zelo ya. Nanti mungkin juga kita akan lihat di sisi global. Nah, pasti harapan saya adalah kita coba komunikasi tapi ternyata di jaluran lagi padat gitu ya. Coba kita kontak siapa ya, karena posisinya kebetulan akun yang di Zelo-nya karena untuk tes jadi nggak ada teman, sementara kita hanya bisa mendengarkan pancaran radionya karena di jaluran lagi rame teman-teman. Coba nanti kita ternyata ini. Kembali. Ya sebagai yang memang udah maju tempatnya Pak Direncong, daerah Sepaku dan sekitarnya itu memang sudah maju. Apalagi sudah dibangun IKN-nya itu kota negara ya. Jadi memang kemajuan pesat itu. Dari transmigrasi tahun 65 sampai sekarang udah berkisar berapa tahun tuh? Sudah memang kemajuan sudah. Nah, gini apa teman-teman, kita coba ya. Saya coba pindah channel dulu ya, biar nggak terlalu ini. Saya coba pindah channel ya, tambah channel. Bisa nggak ya? Oh, bisa ternyata. Coba saya pindah channel di sambil nyari orang nih, karena di jaluran lagi rame. Kasihan rekan-rekan. Saya akan coba pindah channel dulu. Oh, salah. Ntar ya teman-teman, coba saya add kontak dari sebelah ya.
Ditunggu dulu buat rekan-rekan. Saya coba add dari kontak sebelah. Coba masuk di channel ya, di channel yang lain ini. Saya kebetulan masuk di channel yang Pak De Bambang ya. Coba sambil kita panggil. Kita kasih volumenya. Kasih dulu. Tes 1 2 3. Oh iya, udah masuk ya. Tes 1 2 3. Pak De Bambang monitor Pak De. Pak De Bambang pengalon. Pak De Bambang pengalon monitor. Pak De Bambang yang ada di Bengalon apa monitor? Pak De Bambang yang ada di Bengalon apa monitor? Pak De Bambang monitor. Pak De Bambang Bengalon. Oke, ternyata nggak ada respon. Coba kita dengerin dari POC ya, dari channel sebelah. Histori pembicaraannya seperti apa ya di? Ya kita dengerin ya. Nah, ini kualitas ini mungkin karena radionya kurang bagus ya. Nah, ini karena coba kita dengerin dari ini ya, dari radio satunya ya, yang C1 kurang bagus ya. Pindah, kita coba dari yang satunya, kita coba yang ini ya. Tes 1 2 3. Pak De Bambang, Pak De Bambang BSL Pak De Bambang yang ada di Bengalon apa monitor perangkat? Pak De Bambang Bengalon ganti. Nah, ini ternyata Pak De Bambangnya lagi nggak monitor jaluran. Kita coba ya, barusan 2 kali pancaran, 3 kali ya. Nah ini agak bersih radionya. Nah itu hasilnya teman-teman ya, berarti bisa ya. Nah, sekarang kita coba tes ya, tes untuk ke radio pancarannya dari HP, dari jelonya ya. Tes 2 3. Pak De Bambang monitor. Nah itu rekan-rekan untuk di analognya ya, kalau kita mancar dari Zelo. Pak De Bambang monitor. Ternyata ada Bambangnya nggak monitor ya. Itu teman-teman, jadi untuk percobaan gateway ya, untuk fungsi gateway-nya ternyata bisa ya. Untuk POC RIG MNC 360 bisa dijadikan gateway dengan hanya menggunakan kabel ya, dengan menggunakan fitur transfernya yang ada di perangkat itu. Jadi ini bisa dipakai buat rekan-rekan. Coba saya cari channel analog ya. Saya tahu bisa ya di sini ya. Sebenarnya saya jarang pakai sih, tapi kita coba. Siapa tahu bisa. Kita bisa sambil buat monitor. Tapi nggak ada pancaran teman-teman. Ini nggak ada lagi yang komunikasi lagi. Nah itu. Ini ada. Nah, tapi cuma transmit aja nih. Kita coba pindah ya. Pindah di kontak aja. Di kontak. Sebentar. Direction.
Nah, di sini aja kita pindah di sini biar nggak ganggu. Kita kontak ke nah, ini adalah ini dari ini ya, dari analog ya. Karena mungkin antenanya di dalam rumah ya, jadi nggak terlalu bagus resipnya. Nah, ini dari analog ya, ini kita terima dari pancaran analog. Tapi kita tidak bisa mancar karena posisi kita tidak bisa mancar karena antenanya pendek, mungkin nggak akan nyampe. Kebetulan frekuensinya cuma point to point ya, bukan repeater gitu rekan-rekan ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi untuk fitur gateway dari PO seri ini ternyata bisa ya, ternyata bisa dipakai gitu. Jadi gak ada masalah. Yang pasti ini sangat rekomendasi gitu ya. Dengan menggunakan perangkat ini sudah bisa dijadikan gateway untuk aplikasi Jelo ke analog. Demikian, jadi mungkin gak banyak kita ulas lagi sebenarnya karena untuk perangkat sudah kita review juga, cuma kita membuktikan untuk fitur gateway-nya ya. Mungkin nanti kita akan coba satu lagi ya ini, atau mungkin langsung ya rekan-rekan. Kita coba langsung, kita berpindah dari Jelo ke global ya. Kita coba langsung, tapi dengan catatan rekan-rekan harus pastikan dirubah dulu ya settingan ininya ke global. Yang tadi saya bilang ini Pogstar ya. Kalau untuk ini kan pilihannya Pogstar. Nah, kita coba ya yang SynPOC ini ya. Ini kita jalankan untuk globalnya. Nah, kita berarti akan menyalakan perangkat global ya. Nah, ini kita akan coba nyalakan perangkatnya global untuk pasangannya ya. Nah, ini kebetulan ini ada leading Jelo, tombol PTT. Biasanya ini kita ini ya. Nah, ini ada Om Ahmad ternyata, nggak apa. Kita sambil tes mana radionya ya, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Ini saya juga sudah pegang. Untuk POC ininya juga sama-sama ada di link itu. Kita coba nyalakan. Kita coba ya tes. Tes 1 2 3. Nah, ternyata kok kecil ya suaranya ya. Ada kurang yang besar loh ternyata. Tes 1 2 3. Oh, bisa ya. Kita coba panggil Om Ahmad nih. Om Ahmad Palembang monitor. Berarti kalau nggak balas dia lagi. Punya saya masih transmit ya. Om Ahmad monitor. Coba kita reset dulu ya teman-teman ya, atau mungkin kita kurang ininya ya. Kalau tadi Jelo udah pas settingannya seperti ini, karena tadi kalau dilihatin masih transmit di sini teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, ternyata masih nyangkut teman-teman.
Jadi kita reset dulu ya. Mungkin settingannya ini juga sama, nggak ada masalah. Kita coba besarin lagi ya seperti tadi. Habis itu kita reset dulu seperti sebelumnya. Ya, sambil nunggu reset, saya pause dulu sebentar rekan-rekan. Oke, untuk perangkat sudah kita reset ya teman-teman. Kita sambil coba kembali. Coba kembali apa dia masih seperti yang tadi. Tes 1 2 3 dicoba. Oh enggak ya. Nah itu. Jadi udah nggak ngunci ya. Jadi setiap kita ngelingkan perpindahan aplikasi, teman-teman harus direset dulu ya untuk perangkatnya. Kita tes dari sini ke ada ya. Tes 1 2 3. Oh, bisa ya. Tes 1 2 3. Om Ahmad monitor. Ternyata cukup lumayan cepat ya teman-teman ya. Om Ahmad monitor, Om Ahmad Palembang monitor. Nah. Om Ahmad monitor. Ternyata nggak ada respon ya teman-teman, di globalnya juga sepi. Ya, demikian teman-teman. Yang pasti untuk fitur gateway di perangkat POC Android atau RIG ya SMP360 sudah bisa ya berfungsi gitu, baik di Zillow ataupun di global PTT. Jadi perangkat ini bisa digatewaykan hanya bermodalkan kabel ya, kabel tipe C ke jack radio China ya, bisa segala merek, yang pasti bentuknya seperti mau Baofeng, mau apa ya, SMP juga kalau nggak salah ada, Kinota ada, ataupun yang lainnya gitu, yang pasti bentuknya seperti itu gitu ya. Demikian rekan-rekan untuk video kali ini, tentunya mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan mencari gateway portable ya. Ini sangat ringkas sekali, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kita hanya perlu radio yang jack ya, jack seperti tadi ya, jack, kalau saya bilang jack tipe F atau K. Kita menggunakan radio China, silakan, yang penting jacknya cocok. Itu bisa kita gatewaykan sebagai gateway portable kemana-mana gitu. Jadi tidak perlu, yang penting perangkatnya semua ada baterainya. Yang pasti HT jack seperti itu adalah perangkat HT genggam juga ya, intinya ada baterainya. Jadi ini portable, bisa kita buat gateway portable ketika darurat di lapangan kita mau menggatewaykan. Ini sangat rekomendasi dan sangat mudah sekali, cuma perlu settingan. Nah, setelah itu sudah bisa digunakan seperti itu teman-teman. Yang pasti ini sangat, menurut saya sangat rekomendasi ya, karena kita hanya memerlukan sebuah kabel saja, karena untuk fiturnya sudah terdapat di perangkatnya. Demikian teman-teman, tentunya mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah, jangan lupa mengingatkan untuk rekan-rekan, silahkan di subscribe, like, share, and comment tentunya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.